berbagai informasi. Kita akan melakukan praktik penelusuran informasi dengan menggunakan e-journal EBSCO. Dengan video ini akan memudahkan kamu menemukan informasi yang dibutuhkan melalui e-journal tersebut. Untuk memudahkan praktik kali ini, saya akan menjelaskan menjadi beberapa bagian, dimulai dari identifikasi kebutuhan informasi, lalu pengembangan kata kunci, formulasi kata kunci pada search box, aktivitas penelusuran informasi, pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi, seksi informasi, dan penggunaan informasi. Tapi sebelum melakukan aktivitas penelusuran informasi, kita harus tahu dulu nih kebutuhan informasi kita. Kebutuhan informasi dapat muncul karena beberapa faktor. Faktor pertama dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan pengetahuan, dan untuk mengisi kesenjangan tersebut kita memerlukan sebuah input atau informasi dari luar. Kebutuhan informasi yang akan kita gunakan dalam praktik kali ini adalah mengenai information seeking behavior atau perilaku pencarian informasi khususnya pada mahasiswa. Setelah kebutuhan informasi teridentifikasi, langkah selanjutnya menentukan kata kunci. Kali ini kita menggunakan kata kunci information seeking behavior. Setelah berhasil menentukan kata kunci yang akan kita gunakan dalam melakukan penelusuran informasi, kita juga bisa melakukan pengembangan kata kunci. Pengembangan kata kunci dapat dilakukan dengan menggunakan tajuk subjek. Tajuk subjek merupakan kata atau frase yang mewakili suatu dokumen yang telah disepakati. Kita dapat menggunakan milik PNRI atau Library of Congress. Selain tajuk subjek, kita juga bisa menggunakan thesaurus. Thesaurus merupakan padanan kata atau sinonim yang sudah disepakati. Indonesia sendiri sudah memiliki web khusus thesaurus. Teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis. Pengembangan kata kunci juga bisa dari kata kunci yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan query information seeking behavior atau alternative query information seeking art. Yang kedua dengan query undergraduate student atau dengan alternative query college student. Formulasi kata kunci juga dapat dilakukan untuk menunjang aktivitas penelusuran informasi yang akan kita lakukan. Karena kata kunci yang akan kita gunakan adalah information seeking behavior, lalu kita juga dapat memanfaatkan fasilitas penunjang penelusuran informasi. Karena kita secara spesifik akan mencari tahu tentang information seeking behavior pada mahasiswa, maka dalam advanced search nanti kita akan menambahkan kata kunci seperti yang pertama information seeking behavior on undergraduate student, yang kedua information seeking behavior on college student, yang ketiga information seeking art on undergraduate student, dan yang terakhir information seeking art on college student. Setelah berhasil memformulasikan kata kunci, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fasilitas penelusuran informasi atau desain pencarian yang ada di portal jurnal EBSCO. Yang pertama yaitu autocomplete. Autocomplete merupakan salah satu desain pencarian yang umum. Cara kerjanya adalah apabila kita memasukkan kata kunci seperti retrieval information, maka saat kita baru mengetik kata rat, biasanya banyak pilihan yang muncul di bawahnya terkait kata kunci yang berhubungan atau yang sering dicari. Yang kedua yaitu best first. Desain pencarian best first merupakan fasilitas yang ada di portal jurnal EBSCO. Biasanya dokumen yang berada di paling atas dari hasil penelusuran menunjukkan dokumen terbaik yang relevansinya tinggi dengan kata kunci yang dimasukkan. Biasanya 1-10 dokumen terbaik teratas. Nah, kebetulan di portal jurnal EBSCO kita dapat memilih best first yang ditampilkan mau berdasarkan relevansi atau dokumen terbaru atau terlama. Yang ketiga yaitu federated search, merupakan fasilitas penelusuran informasi yang memungkinkan kita untuk memasukkan satu kata kunci, namun sistem akan mencarikan dokumen yang relevan di berbagai database. Yang keempat ada pagination atau back option. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih kira-kira halaman apa saja yang ingin ditampilkan, misalnya judul, abstrak, atau yang lainnya. Yang kelima, ada fasilitas penelusuran informasi fast navigation. Menu ini ada di sebelah kiri halaman. Menu ini memungkinkan kita untuk menemukan dokumen yang sebenarnya kita butuhkan atau kita cari dengan menentukan rentang tahun terbit yang kita inginkan, menentukan search type yang kita mau, misalnya apakah academic journal atau majalah, dan lain-lain. Kita dapat menentukan subjek dengan thesaurus terms dan lain-lain sebagainya. Yang keenam ada actionable result, dan yang ketujuh ada basic search, yaitu desain pencarian yang sangat umum dan biasanya kita gunakan dalam melakukan penelusuran informasi sehari-hari. Selanjutnya ada desain pencarian advanced search. Desain pencarian advanced search pada portal jurnal EBSCO menggunakan operator boolean. Terdapat menu and or. Dan yang terakhir terdapat desain
Selanjutnya, saya akan melakukan aktivitas perumusan informasi seperti berikut ini. Pertama-tama, kita login SSO terlebih dahulu, kemudian pilih jurnal yang dilakukan ini. Setelah itu, kita klik EBSCO Academic Search Ultimate. Desain pencarian informasi yang ada di EBSCO ada dua, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Yang pertama dapat kita lakukan dalam penelusuran informasi, yaitu menggunakan Basic Search. Caranya, pada halaman utama kita pindah dulu ke pencarian Basic Search. Setelah itu, kita dapat memasukkan keyword yang telah ditentukan. Di sini saya akan memasukkan keyword Information Seeking Behavior. Setelah itu, kita klik search pada pencarian sebelah kanan. Dapat terlihat terdapat 10.000 dokumen lebih yang terpanggil. Setelah hasil pencarian muncul, kita dapat memperkecil pencarian yang ada agar dapat mempersempit pencarian dengan cara memberikan tanda centang pada kolom Fast Navigation di sebelah kiri. Contohnya, di sini saya akan mengambil akademik jurnal saja. Dapat terlihat hanya kurang lebih 9.000 dokumen yang terpanggil. Yang kedua, kita akan menggunakan desain pencarian Advanced Search. Caranya, kita pindah pada halaman utama ke Advanced Search terlebih dahulu. Pada halaman utama kita masukkan kata kunci yang sudah kita buat tadi. Pada kolom Select a File, kita bisa memilih kata kunci ini akan masukkan ke jenis apa. Di sini saya akan memilih ke jenis Subject Terms. Dan title untuk undergraduate student. Lalu klik search. Dari hasil Advanced Search tadi hanya 16 dokumen yang terpanggil. Jika ingin mempersempit hasil dokumen, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sebelah kiri layar, seperti contohnya Source Types. Di sini saya akan coba memilih Types Academic Journal. Di sini tertera ada 16 dokumen yang terpanggil. Dan tahunnya juga bisa diatur. Di sini saya mengatur tahunnya dari 2007 ke 2022. Setelah melakukan seleksi informasi, langkah selanjutnya adalah penggunaan informasi. Pada tahap sebelumnya, kita telah melakukan penelusuran informasi menggunakan pengembangan kunci, formulasi kata kunci, manfaat fasilitas penunjang, penelusuran informasi, dan sebagainya. Lalu, langkah selanjutnya adalah memilih dokumen yang menurut kita sesuai dengan kebutuhan informasi yang dicari. Portal jurnal EBSCO memiliki akses untuk mengubah tampilan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa menggunakan Back Option untuk mengubah layout atau tampilan pada dokumen sehingga tampilan dokumen akan sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya, kita scroll ke atas, lalu klik Back Option. Di sini ada pilihan standar, detail only, brief, detail,
atau image quick view on atau off. Contohnya di sini saya akan memilih detail. Lalu klik apply. Contoh, saya akan memilih dokumen information seeking behavior of other graduates studying in the humanities in the 3 universities in Nigeria. Kalau kita ingin membaca lengkapnya, kita klik saja PDF full text. Setelah muncul, selanjutnya di sana terdapat tools yang memungkinkan kita untuk menyusun tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap dokumen tersebut, apakah kita akan baca, dengar, atau download dan sebagainya. Seperti di layar ini ada drive, simpan, dan sebagainya. Kesimpulannya yaitu, fasilitas penulisan informasi yang tersedia sangat membantu kita dalam menemukan kebutuhan informasi kita. Selain itu, membantu kita dalam mengerjakan dokumen yang kita butuhkan sehingga aktivitas penulisan informasi pun tidak memakan waktu yang lama. Jurnal EBSCO ini belum begitu banyak memuat jurnal-jurnal tentang ilmu perpustakaan dan informasi. Namun, portal jurnal EBSCO banyak sekali jurnal yang berhubungan dengan kesehatan. Segitu dulu penjelasan tutorial penelusuran informasi melalui jurnal EBSCO. Semoga dari adanya video ini akan semakin memudahkan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar. Oh iya, jika kalian merasakan manfaat dari video tutorial ini, sebarkan video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita semakin terampil dalam melakukan penelusuran informasi.